Jauh putaran pertama, apa aja tim yang nggak layak? Kenapa nggak layak? Ya. Qatar. Salah satu. Ada sebuah pepatah lama yang mungkin sudah sering kamu dengar. Jalan pintas tidak pernah membawa ke tempat yang jauh. Dan di Piala Dunia 2026, Qatar membuktikan pepatah itu dengan cara yang paling telak. Tim yang datang dengan segudang kontroversi di balik punggungnya. Tim yang lolos lewat jalan yang tidak bisa disebut bersih. Tapi di lapangan hijau, semua keistimewaan yang mereka dapat selama kualifikasi tidak bisa dibawa masuk ke dalam kotak penalti. Mereka pulang dengan 1 poin saja, dengan selisih gol -8, dan dengan sebuah noda hitam yang akan dikenang jauh lebih lama dari perjalanan mereka di turnamen ini. Inilah kisah lengkap Qatar di Piala Dunia 2026. Dari harapan yang menggebu-gebu, hingga pulang kampung dengan tangan hampa. Qatar masuk ke Piala Dunia 2026 dengan kepala tegak. Dan jujur saja, ada alasan mengapa mereka percaya diri. Mereka bukan tim sembarangan. Qatar menyandang gelar juara bertahan Piala Asia. Bukan 1 kali, tapi 2 edisi berturut-turut. Juara Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab. Juara lagi di Piala Asia 2023 di Qatar. 2 gelar beruntun di turnamen paling bergengsi di Asia. Di Piala Dunia 2026, mereka masuk ke grup B. Sebuah grup yang di atas kertas berat, tapi bukan tidak mungkin untuk ditembus. Grup B berisi Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Swiss, tim Eropa yang solid dan konsisten. Bosnia, tim yang punya kualitas dan motivasi tinggi untuk membuktikan diri. Dan Qatar sendiri, yang datang dengan modal gelar juara Asia ganda. Mereka percaya diri, mereka siap, dan mereka yakin bisa melewati fase grup ini. Setidaknya, begitulah yang mereka pikirkan. Minggu, tanggal 14 Juni tahun 2026. Pertandingan pertama grup B, Qatar versus Swiss. Qatar datang dengan modal kepercayaan diri penuh sebagai jawara Piala Asia. Swiss datang sebagai tim Eropa yang tidak pernah mudah ditaklukkan. Dari segi peringkat FIFA, mereka bagaikan langit dan bumi. Tapi hasilnya cukup mengejutkan. Qatar berhasil menahan imbang Swiss 1-1. Bukan kemenangan, tapi juga bukan kekalahan. 1 poin di tangan, masih ada 2 pertandingan tersisa. Secara perhitungan matematis, Qatar masih punya peluang yang sangat nyata untuk lolos. Di klasemen sementara grup B setelah pertandingan pertama, Qatar berada di peringkat ketiga. Tapi dengan 1 poin dan semangat yang masih menyala, mereka percaya bahwa ini hanyalah awal. Bahwa pertandingan-pertandingan berikutnya akan lebih baik. Bahwa mereka bisa, tapi sepak bola, seperti yang sudah berkali-kali kita pelajari, sering tidak mengikuti rencana siapapun. Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2026. Pertandingan kedua grup B, tuan rumah Kanada versus Qatar. Ini bukan pertandingan biasa, ini adalah pertandingan yang menentukan arah perjalanan bahkan 4 tim di grup ini. Siapapun yang menang, peluang lolos ke 32 besar akan semakin terbuka lebar. Sebaliknya, siapapun yang kalah, pintu menuju babak berikutnya akan mulai menutup perlahan. Kanada bermain di kandang sendiri. Ribuan supporter berteriak di tribun. Tekanan untuk menang bukan hanya dari pelatih, tapi dari seluruh bangsa yang menanti. Qatar di sisi lain, datang dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Modal imbang lawan Swiss membuat mereka merasa masih berada di jalur yang benar. Mereka yakin bisa mencuri poin dari tuan rumah. Tapi pertandingan itu, Kanada tidak bermain seperti tim yang bisa dicuri poinnya. Kanada bermain seperti tim yang lapar. Lapar kemenangan, lapar sejarah, lapar untuk membuktikan diri di hadapan dunia. Dan Qatar tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Menit demi menit berlalu, gol demi gol masuk ke gawang Qatar. Dan ketika peluit panjang berbunyi, papan skor berbicara dengan sangat keras. Kanada 6, Qatar 0, 6 tanpa balas. Qatar dicukur abis oleh tuan rumah. Dibantai di hadapan puluhan ribu pasang mata. Dan sayangnya, pertandingan itu juga meninggalkan jejak yang lebih kelam dari sekadar skor. Pemain Kanada, Ismail Kone, harus ditandu keluar lapangan akibat pelanggaran keras yang dilakukan pemain Qatar.
cedera serius. Seorang pemain muda berbakat, yang seharusnya bisa menikmati turnamen terbesar dalam hidupnya, harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 lebih cepat. Karena pelanggaran yang tidak perlu. Dan itu, bukan hanya soal skor yang memalukan. Itu adalah noda hitam yang akan dikenang jauh lebih lama. Dengan kekalahan telak itu, Qatar terdampar di dasar klasemen grup B. Juru kunci dengan 1 poin dan selisih gol -6. Dan tibalah pertandingan terakhir grup D. Bosnia versus Qatar, sebuah pertandingan yang oleh banyak orang disebut sebagai laga hidup mati yang sesungguhnya. Bukan hanya bagi satu tim, tapi bagi seluruh penghuni grup B. Karena situasinya sangat dramatis. Siapapun yang menang masih punya peluang lolos ke 32 besar. Siapapun yang kalah, perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Tapi di antara keempat tim di grup B, hanya Qatar yang ada dalam posisi paling sulit. Karena selisih gol Qatar adalah -6. Itu artinya, sekedar menang biasa tidak akan cukup. Qatar harus menang banyak, harus menang dengan margin gol yang signifikan, untuk bisa menyalip tim lain di klasemen. Sementara Bosnia, memiliki poin yang sama dengan Qatar, tapi dengan selisih gol -3, Bosnia lebih diuntungkan, cukup menang, atau bahkan imbang tipis dengan skenario tertentu. Bosnia masih punya peluang. Pertandingan dimulai, Bosnia langsung menekan dari menit-menit awal. Mereka tahu, ini adalah momen yang mereka tunggu. Ini adalah panggung yang selama ini mereka impikan. Dan mereka tidak mau menyia-nyiakannya. Menit ke-29, Kerim Alajbegovic mendapatkan celah kosong. Dia melepaskan tembakan, dan bola masuk melewati kiper Qatar. Gol, 1-0 untuk Bosnia. Stadion bergemuruh, dan belum sempat Qatar mengatur napas. Menit ke-34, Edin Dzeko, kapten berpengalaman Bosnia, legenda hidup yang datang ke Piala Dunia dengan segala ceritanya, mendapat peluang emas di depan gawang. Dia langsung mengeksekusi. Tembakan itu mengenai kaki Sultan Al-Brake, pemain Qatar sendiri, dan membelok masuk ke gawangnya sendiri. Gol bunuh diri, 2-0 untuk Bosnia. Qatar dalam bahaya besar, tapi mereka belum menyerah. Menjelang turun minum, menit ke-42, Hasan Al-Haidos menemukan peluang matang. Dia tidak membuang-buang waktu. Eksekusi bersih, bola masuk, gol, 2-1. Qatar memperkecil ketertinggalan. Setidaknya, masih ada harapan. Setidaknya, babak kedua masih panjang. Babak kedua dimulai. Kedua tim saling menekan. Qatar berusaha keras. Bosnia tidak mau mundur. Pertandingan berjalan sengit. Dan ketika semua orang menantikan akhir yang dramatis, menit ke-80, Ermin Mahmik melepaskan tembakan di depan mulut gawang. Bola menelusuri pertahanan Qatar, dan masuk. 3-1 untuk Bosnia. Satu gol yang menutup semua harapan Qatar. Hingga peluit panjang berbunyi, skor bertahan 3-1 untuk Bosnia. Dan dengan hasil itu, Qatar resmi pulang kampung, keluar dari Piala Dunia 2026 di fase grup. Dengan hanya berhasil mengumpulkan 1 poin, dan selisih gol -8. Qatar adalah tim yang perjalanan menuju Piala Dunia 2026-nya sendiri sudah penuh dengan tanda tanya besar. Mari kita ingat kembali. Yang pertama, gol hantu lawan India. Di pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Qatar mencetak gol yang secara kasat mata, bola sudah keluar dari garis. Jelas keluar, tidak abu-abu, tidak perlu perdebatan panjang. Bola sudah keluar, tapi gol itu tetap disahkan. Dan India, yang seharusnya mempunyai peluang lolos ke babak selanjutnya, terpaksa menelan kekalahan pahit. Tidak hanya gagal lolos ke putaran kualifikasi Piala Dunia berikutnya, India juga gagal lolos ke Piala Asia 2027. Satu gol hantu yang menghancurkan mimpi satu negara. Dan apa yang dilakukan AFC? Tidak ada investigasi resmi, tidak ada keadilan, hanya senyap. Yang kedua, penunjukan tuan rumah yang sangat menguntungkan. Di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia, AFC memutuskan Qatar sebagai salah satu tuan rumah.
Qatar sendiri, yang juga ikut berkompetisi di babak yang sama, bukan negara netral, bukan negara yang tidak punya kepentingan. Dan tentu saja, bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan yang sangat banyak. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini, jalan pintas mungkin terlihat lebih cepat dan lebih mudah. Tapi jalan pintas tidak pernah membawa ke tempat yang jauh. Qatar datang ke Piala Dunia 2026 dengan segala kontroversi yang menempel di punggungnya. Dan mereka pulang, karena ada satu kebenaran sederhana yang berlaku dimanapun, di lapangan manapun, di level manapun, apa yang datang dengan mudah tidak akan bertahan lama. Dan Qatar sudah membuktikannya.